Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang menilai video presentasi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Aparizi dari kelas 12 TI 1 yang ingin mempresentasikan laporan PKL saya. Profil kantoran Kementerian Perdagangan adalah kementerian di bawah pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Kantor pusat Kementerian Perdagangan beralamat di Jalan MI Ridwan Rais nomor 5 Jakarta Pusat. Saat ini Menteri Perdagangan dijabat oleh Budi Santoso. Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab yang luas di bidang perdagangan. Beberapa fungsi penting meliputi merumuskan dan melaksanakan kebijakan perdagangan dalam negeri termasuk distribusi, logistik, stabilitas harga, dan pemasaran produk lokal. Mengelola perdagangan internasional, regulasi ekspor impor, fasilitas ekspor barang dan atau jasa, serta pengamanan perdagangan luar negeri. Pengembangan ekspor nasional, meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia, memperluas pasar luar negeri, dan mempromosikan produk dalam negeri ke pasar global. Melindungi konsumen dan memastikan tertib niaga. Pengawasan mutu barang dan atau jasa, metrologi legal, serta regulasi perdagangan agar adil dan transparan. Menyediakan layanan publik dan dokumentasi informasi agar kebijakan, regulasi, dan data perdagangan dapat diakses publik sesuai standar transparansi. Sejarah Kementerian Perdagangan pada tahun 1945, pemerintah membentuk lembaga yang menangani perdagangan untuk menjaga pasokan barang pokok dan mengatur distribusi setelah kemerdekaan. Tahun 1950-an, urusan perdagangan ditetapkan sebagai kementerian khusus yang mengelola perdagangan dalam negeri dan ekspor impor. Pada tahun 1960 sampai 1990-an, peran kementerian diperluas untuk mendukung pembangunan ekonomi, stabilitas harga, peningkatan ekspor, dan perlindungan industri nasional. Pada tahun 1998, reformasi struktur dan regulasi diperbarui, termasuk penguatan perlindungan konsumen, pengawasan niaga, dan transparansi kebijakan. 2000-an sampai sekarang, Kementerian Perdagangan beradaptasi dengan globalisasi dan perdagangan digital, mengatur e-commerce, memperkuat diplomasi perdagangan, serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Untuk struktur organisasi Kementerian Perdagangan, Menteri Budi Santoso, Wakil Menteri Budia Roro Esti Widya Putri, Sekretaris Jenderal Isi Karim, Inspektur Jenderal Putu Jaya dan Putra. Visi misi Kementerian Perdagangan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Untuk misi Kementerian Perdagangan, 1. Meningkatkan perdagangan luar negeri, mendorong ekspor barang Indonesia, membuka dan memperluas akses pasar internasional, menyusun regulasi dan kerjasama perdagangan luar negeri. 2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri, menjaga kelancaran distribusi barang di seluruh Indonesia, menjamin ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, melindungi konsumen, dan mendukung produk dalam negeri. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, memberikan layanan publik yang efisien dan profesional, memperbaiki pengawasan dan regulasi perdagangan. Dasar teorinya, persuratan di Kementerian Perdagangan berpegang pada aturan tata naskah dinas, yaitu pedoman tentang bagaimana sebuah surat resmi disusun, diproses, dan disimpan. Setiap surat harus memenuhi asas legalitas, ketepatan informasi, dan akuntabilitas, sehingga isi surat jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, persuratan mengikuti standar format, kop, surat, nomor, lampiran, hal tanda tangan, dan
cap, serta alur kerja yang bertata. Surat dibuat, diperiksa, diparaf, ditandatangani pejabat berwenang, dicatat di sistem, lalu dikirimkan. Selain itu, seluruh surat masuk dan keluar dikelola melalui sistem kearsipan, supaya dokumen mudah ditelusuri dan tidak hilang. Saat ini, Menteri Perdagangan juga menggunakan persuratan elektronik sehingga proses pencatatan, pengiriman, dan pengarsipan lebih cepat dan lebih aman. Prinsip kerja persuratan di Kementerian Perdagangan berjalan dengan prinsip bahwa setiap surat harus tertib, jelas, dan mudah ditelusuri. Prosesnya dimulai dari penyusunan surat yang isinya harus tepat, sesuai kewenangan, dan memakai format resmi. Setelah itu, surat diperiksa dan diparaf oleh penjabat terkait sebelum mendapat tanda tangan pejabat yang berwenang. Setiap surat yang sudah sah dicatat dalam sistem persuratan agar alurnya bisa dipantau baik surat masuk maupun surat keluar. Pencatatan ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan memudahkan pencarian dokumen bila diperlukan. Seluruh surat kemudian diarsipkan secara manual maupun elektronik supaya aman dan rapi mengikuti aturan kearsipan yang berlaku di Kementerian Perdagangan. Tujuan persuratan. Tujuan utama persuratan di Kementerian Perdagangan adalah memastikan setiap informasi, keputusan, dan instruksi resmi tersampaikan dengan tertib, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sistem persuratan, setiap surat dicatat, diproses, dan disimpan dengan rapi sehingga alur kerja antar bagian lebih teratur dan tidak ada informasi yang terlewat. Persuratan juga bertujuan menjaga keamanan dan keaslian dokumen, memastikan siapa yang membuat, memeriksa, dan menyetujui surat bisa ditelusuri. Selain itu, pengarsipan yang baik memudahkan kementerian menemukan kembali dokumen kapanpun diperlukan untuk rapat, audit, atau pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi hasil persuratan di Kementerian Perdagangan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ketepatan isi surat, apakah informasi yang disampaikan sudah benar, jelas, dan sesuai kebutuhan. Lalu ada kelengkapan format seperti nomor surat, lampiran, dan tanda tangan, karena tanpa itu surat tidak bisa diproses. Faktor lain, ada ketelitian orang yang menyusun dan memeriksa surat. Kesalahan kecil seperti salah nama atau data bisa membuat surat harus diulang. Koordinasi antar bagian juga ikut menentukan. Kalau komunikasi berjalan baik, proses persetujuan surat jadi lebih cepat. Selain itu, kualitas sistem persuratan dan pengarsipan berpengaruh pada kelancaran distribusi dan pencarian dokumen. Terakhir, ketepatan waktu dalam setiap tahap juga penting karena keterlambatan di satu bagian bisa menghambat seluruh proses. Untuk kelebihan dan kekurangannya, prosedur jelas dan teratur, setiap surat punya alur yang pasti, mulai dari penyusunan sampai pengarsipan, sehingga dokumen lebih tertib dan mudah ditelusuri. Keamanan dokumen lebih terjaga, ada aturan paraf, tanda tangan berwenang, dan pencatatan. Jadi lebih kecil kemungkinan terjadi kesalahan atau pemalsuan. Pengarsipan rapi, baik manual maupun elektronik. Arsip surat bisa dicari kembali kapanpun diperlukan untuk rapat, audit, atau laporan. Untuk kekurangannya, proses bisa memakan waktu karena harus melalui beberapa tahap pemeriksaan. Dan persetujuan pembuatan surat kadang jadi lebih lama. Ketergantungan pada koordinasi antar bagian, jika satu bagian terlambat memproses, seluruh alur ikut tertunda. Risiko kesalahan manusia, kesalahan ketik, salah data, atau kurang teliti bisa membuat surat harus diperbaiki dan diproses ulang. Kesimpulan persuratan di Kementerian Perdagangan adalah cara kerja yang memastikan setiap informasi dan keputusan tertulis berjalan rapi dan mudah ditelusuri. Setiap surat dicatat, diteruskan ke penjabat yang berwenang, dan disimpan sebagai bukti administrasi
Dengan alur yang teratur, komunikasi antar bagian jadi lebih jelas, proses kerja lebih cepat, dan setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Intinya, persuratan menjadi dasar yang menjaga ketertiban administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.